Jadi nyo lagi kita Ibnu Khaldun yang penting athoji terekam lah ulena. Lu memahami tengok di daya memang surahnya buat matan kita. Namatan na surah. Ya kan? Sehingga memahami fikrah secara umum yang jarang tengok lagi ya. Nyo payah pakai model lagi ya. Yang namatan na surah munasib, yang no munasib. Jadi baik lena ada bayang tahqiq yang peluh ibarat lebih ya. Ini kepegah li Amir Kabir, kepegah li Syekh Bakir Al-Muti yang kan tahqiq. Walaupun dianggap yang tahqiq. Kah, nyo kan? Okey. Kan bu. Kau ni. Buku Jibran. Jibran. Akan dikirim dengan buku Jibran tadi. Lewat TikTok. Ayo baru dah. Ah? Kan begitu dia kata SD udah jalan. SD SMP. Hah? Yang bukannya pendaki Amir Amerika kan? Kan artis Bollywood. Artis Bollywood. Amir Kabir. Namatan maklum nalung siap man. Lung kumpulkan ungkapan-ungkapan muhakkikun lama yang gekritik metode-metode belah ibarat. Kan? Kan. Ki lebih bahta apa kan? Menurut Syekh Bakir Al-Muti'i, menurut Tajdidin Subki lan kita Mu'idun Ni'am. Jadi ada kan menurut lagi yang menurut pakar. Hanya li menurut secara pribadi menurut pakar-pakar karena Amir Kabir nyan maha guru bajuri nyan guregu. Al-Imbabi nyan guregu. Maha guru di Mesirnya Amir Kabir. Yang menurut lain yang enggak yang kakinya Hana tu bukan malah yang pelakunya yang kritik lawan orangnya. Kan benar. yang bukan definisi kakinya ada Hana tu bukan. Sini kalian Ibnu Hajar qala muhakkik Ibnu Hajar kan. Nalam tufah yang enggak belah-belah ibarat. Hana substansi debat di substansi. Bahkan bahasa masa ilagay di Jawa talah barihnya jeung masalah. Hai kan berarti substansi barih hijau kengku. Ya kan? Ke kan buka? Nak nau dengan baik. soalnya soalnya Amir Khan Hah? betul lah mah. yang buat lagi Be, ai, ai. Cái lấy ghê tôi đi được này. dia juga Kamu. Dan nonton balik nonton ini nonton langsung anda. Okey. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Rabbi yasir wa la tu'asir. Topik yang akan kita bahas hari ini tentang konsep Ibnu Khaldun masih berkaitan dengan pembahasan kedisiplinan dan keahlian, kepakaran. Kapan kepakaran itu muncul, kapan kepakaran itu meningkat, kapan kualitas kepakaran itu bagus. Baik. Jadi ada satu poin yang saya tidak rencana mau membacanya pada poin yang ke-18 bahwa kepakaran ataupun kedisiplinan itu semakin kokoh kalau peradabannya lama. Kalau peradabannya lama. Ini saya menjelaskan aja secara umum. Seperti di Andalusia. Andalusia yang dipegang oleh umat Islam di masa Umayyah. Kemudian Muwahhidin, Murabitin itu jatuh dari umat Islam. Kemudian bangkit negara-negara baru yang maju, tapi kualitasnya tetap beda. Kenapa?
Karena keahlian dan kepakaran yang ada di Andalusia walaupun sudah mulai redup, tapi dia sudah berumur panjang. Paham? Seperti orang yang misalnya gini, orang yang baru latihan perang dengan orang yang sudah puluhan kali ikut perang, pasti beda kan? Walaupun dia selalu kalah, tapi skillnya berbeda. Jadi kualitas skillnya seseorang itu tergantung dengan lamanya peradaban dan kuatnya peradaban. Walaupun peradabannya sudah merosot. Taib. Oke. Ini poin pada pasal yang ke-18. Tapi yang mau saya bahas hari ini adalah tentang bahwa kepakaran, kedisiplinan dan keahlian itu baru bagus kalau banyak permintaan. Tergantung pasar. Jadi ilmu itu baru berkualitas kalau pasarnya besar. Kalau pasarnya kecil, ini konsepnya seperti konsep ekonomi. Jadi semakin banyak yang melirik, semakin banyak yang mencari, maka kualitasnya semakin bagus. Tapi semakin kurang yang mencari, maka kualitasnya semakin meredup karena nggak ada yang mencari. Misalnya ilmu qiraah di dunia pesantren kurang, ilmu tafsir, ilmu hadis. Ya tafsir kita ya baca tafsir, mengartikan makna, menjelaskan dah sekedar. Tidak ada metode tafsir seperti Pak Quraisy Shihab, seperti Gus Baha ataupun seperti tokoh-tokoh besar di negara-negara. Enggak ada, karena tidak ada pasar. Maka teman saya, pas saya bilang saya baca ilmu kalam dan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan ilmu kalam di Aceh, itu beliau kurang percaya. Karena pada dasarnya kita kalau udah pulang kampung, kita akan mengajarkan ilmu yang ada permintaan. Permintaan di kampung apa? Sirus salikin, tasawuf, tentang malaikat yang punya sayap, ribuan sayap, ya kan? Tentang azab kubur. Tentang hal-hal yang terlalu tidak penting padahal untuk masyarakat. Ya, tentang fikih. Itu permintaan. Tapi saya mencoba membuka, saya tidak melihat pasar. Kita membuat kualitas, yang kualitas itu nanti akan dicari oleh pasar. Ini sebenarnya nekat saja. Karena yang as-sabiqunal awwalun, ini Liza, ini tahap kedua Gusirat. Ini as-sabiqunal awwalun, nggak ada orang yang mau belajar. Maka teman saya pas beliau S2 di Kairo, pulang ke Jawa, ingin meningkatkan kualitas bacaan tapi nggak bisa. Kenapa? Karena apa? Pasar, harus buka PAUD untuk anemit dari kampung. Taib ya. Nah, ini bagus nih pembahasan. Pasal yang ke-19, fi anna sana'i'a innama tastajadu wa taksuru idza kathura talibuha. Bahwa sungguh kepakaran, kedisiplinan, keahlian hanya saja dia akan berkualitas dan akan banyak apabila banyak permintaannya. Kalau pasarnya luas, pasarnya banyak, maka kepakaran itu semakin bagus dan semakin banyak. Misalnya gini, banyak orang yang minta guru hadis misalnya. Pasti orang yang belajar hadis akan ramai, bukan cuma satu orang. Produknya akan banyak. Tapi misalnya guru qiraah banyak nggak? Guru hadis banyak, sangat langka. Paham ya? Wasababu fi dzalika dhahirun. Faktornya apa? Faktor padanya sedemikian. Kenapa kualitasnya satu ilmu ataupun kepakaran itu tergantung dengan pasar, ini kebutuhan masyarakat, bahirun, itu jelas. Bagaimana jelasnya? Bahwa anal insana la yasmaha bi amalihi ayyaka majanan. Faktornya bahwa sungguh manusia itu tidak mau dengan pekerjaannya akan bahwa pekerjaannya itu gratis. La yasmah, tidak mau dia seseorang dengan pekerjaannya itu bahwa terjadi pekerjaan dia itu secara cuma-cuma. Pada dasarnya orang tidak mau melakukan sesuatu kepakaran, keahlian. Dia misalnya punya skill, kemudian skill dia itu hanya dia lakukan sekedar percuma, itu tidak mau. Maka ilmu yang masih terjadi perdebatan dalam dunia pesantren, ilmu yang diajarkan di pesantren itu sudah sana'i, kedisiplinan. Ada bab khusus yang akan dibahas oleh Ibnu Khaldun. Bahwa apa? Nahu, ada istilah secara khusus
dia ada istilah secara khusus, ada bacaan dari paling kecil hingga paling atas, ada penjelasan, ada mazhab. Misalnya nahu ada mazhab Kufah, ada mazhab Basarah. Ini udah menjadi suatu kedisiplinan. Maka kedisiplinan itu dihargakan sebagaimana dihargakan kedisiplinan yang lain. Berbeda di masa Rasulullah. Di masa Rasulullah siapapun yang mendengar hadis Nabi, yang mendengar kebaikan, dia harus menyampaikan. Belum menjadi kedisiplinan. Bukan menjadi satu disiplin ilmu. Maka kemudian berkembang dikatakanlah ke disiplin ilmu fikih, nahwu, sarah, balaghah. Tapi kita dipaksakan misalnya pada sebagian pemahaman seperti generasi awal yang mana mencurahkan secara langsung. Pada dasarnya nggak gratis. Cuma kita gratiskan kenapa? Karena kalau nggak gratis pun orang nggak akan belajar. Kalau ilmu agama. Tapi kalau ilmu umum semakin gratis, semakin mahal, itu semakin berkualitas. Malah ada survei di beberapa daerah, kalau dibuka madrasah ataupun sekolah gratis, itu kurang peminatnya. Kenapa? Karena gratis identik kurang berkualitas. Nah, adapun pondok kalau dibuat gratis, itu enggak, dibuat gratis itu bagus. Tapi kalau dibuat dengan bernilai misalnya berharga, itu kurang peminatnya. Kenapa? Karena tidak menaruh perhatian yang besar terhadap ilmu agama. Andai perhatian masyarakat ilmu agama sebagaimana ilmu kedokteran, mungkin semakin kita hargakan, semakin orang berminat. Lagi urino sih, makin mahal makin bernilai. Li'annahu kasabuhu wa minhu ma'ashuhu. Kenapa? Karena bahwa sungguh kedisiplinan ataupun pekerjaannya, jobnya itu adalah usahanya. Wa minhu, dan dari usahanya lah itu sumber kehidupannya. Itulah mata pencahariannya. Misalnya orang kerja bengkel, orang tempel ban, kemudian menerima secara percuma, itu nggak akan. Kenapa? Karena disitulah sumber kehidupan. Taib. Itla faidata lahu fi jami'i umurihi fi syai'in mimma siwahu. Kenapa? Karena tidak ada faedah bagi orang itu pada semua umurnya, pada sesuatu daripada selainnya usaha. Sepanjang hidupnya dia mencari uang dengan kepakarannya. Kalau misalnya ada orang pakar membaca kitab, berarti dengan kepakarannya dia akan menjual. Jadi pertama gini, kita ikut pasar ataupun pasar ikut kita. Kita perlu ikut pasar kalau kita kurang bernilai. Barang kita kalau kita tampilkan kurang bernilai, maka kita perlu ikut pasar. Karena kalau kita taruh di supermarket, maka barang kita akan dibeli juga sebagaimana dibelinya barang-barang yang lain. Tapi kalau kita bernilai, pasar akan mencari. Gus Baha bernilai. Apakah beliau cari pasar? Apakah beliau meminta khutbah-khutbah, jadwal-jadwal ceramah di tempat yang enggak? Malah beliau tidak mau. Pasar mencarinya. Kenapa? Karena beliau punya nilai. Taib ya? Oke. Fala yusrifuhu illa fima lahu qimatun fi misrihi liya'uda alaihi bin naf'i. Maka tidak menggunakan seseorang akan kemampuannya kecuali pada sesuatu itu punya nilai di kotanya. Liya'uda alaihi, supaya kembali nilai tersebut terhadapnya dengan manfaat. Dia memberi jasa, kemudian jasa itu dibeli. Taib ya. Wa in kanat sina'atu matlubatan wa tawajjaha ilaihi an-nafaqu kanat hina idzin as-sina'atu bi mathabati sil'ati allati tanfuku suquha. Dan jika adalah kedisiplinan itu yang dicari, misalnya ada ilmu yang dicari, wa tawajjaha, dan dituju kepada kedisiplinan tersebut oleh perhatian, kanat, adalah saat itu kedisiplinan itu seperti barang apa? Barang yang larislah di tokonya barang. Andai suatu ilmu itu dicari, diminati, dan menjadi perhatian masyarakat, maka saat itu ilmu tersebut, kepakaran tersebut, mahalnya, berharganya seperti barang yang laris manis. Misalnya gini, di Mesir, kitab
sekitaran 20 tahun yang lalu, kitab paling diminati, yang paling dicari itu tafsir ataupun hadis. Kenapa? Karena arah masyarakat banyak dipengaruhi dengan pemikiran-pemikiran Wahabi. Maka percetakan tokoh-tokoh kitab nggak mungkin menerbitkan kitab-kitab filsafat, kalam, logika. Kenapa? Karena kitab-kitab itu dilarang. Tapi yang diterbitkan apa? Hadis dan tafsir. Ini sekitaran 20 tahun yang lalu. Jadi pasarnya apa? Pasar mencari kitab yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Kemudian 10 tahun ini berubah perhatian masyarakat ke ilmu logika. Misalnya kalau di Indo dengan munculnya beberapa ustadz muda, Ustadz Nuruddin dan ustadz yang lain, dengan adanya Rocky Gerung dan beberapa tokoh-tokoh yang lain, orang sudah minat dengan filsafat, sudah minat dengan logika. Di Mesir 5 tahun ini hampir semua tokoh kitab yang paling banyak itu filsafat, kalam dan mantik. Dan orang mengatakan 10 tahun, 15 tahun yang lalu saat kami kunjungi tokoh-tokoh kitab di Mesir, kami sulit kali mencari kitab-kitab kalam dan filsafat. Tapi sekarang apa? Pasar. Maka satu kedisiplinan kalau dia sudah dicari, watawajjah dan perhatian manusia tertuju kepadanya, maka saat itu kedisiplinan tersebut seperti barang yang laris manis di pasar. Baik. Oke. Maka begitulah di pesantren. Kenapa orang Dayak dimanapun dia belajar tetap orientasinya fikih? Karena yang dia lihat pasar yang dicari, yang dibutuhkan oleh masyarakat adalah fikih. Dan kenapa semua santri menghafal doa, kemudian pulang, ya, ritual-ritual yang dilakukan di kampung. Kenapa itu menjadi perhatian utama? Padahal itu nggak ada kurikulum. Ada nggak kurikulum sama dia? Belajar sama dia di pondok? Nggak ada. Kurikulum doa kamilin nggak ada. Nggak? Oh, bagian bersih nggak, itu nggak ada. Tapi kenapa menjadi pusat perhatian santri? Padahal nggak ada kurikulum dari kelas 1 sampai kelas 7. Karena apa? Pasar. Jadi kalau kita hidup di kampung, pasar kita akan kampung. Kalau kita hidup di tempat yang pasarnya berbeda, maka orientasi kita akan berbeda. Hanya segelintir orang yang mampu membuat pasar sendiri. Dia yang tidak mengikuti pasar, dia buat brand baru, buat tren baru sehingga diminati. Itu sangat sulit. Contoh, di India, Afghanistan dan di Pakistan, India secara khusus, ilmu yang paling diminati fikih dan filsafat. Filsafat itu berkembang di India karena dia berbatasan dengan Iran ataupun dengan negeri Ajam. Tidak ada pembahasan tafsir dan tidak ada pembahasan hadis. Semenjak abad ke-12 kalau tidak salah saya ataupun abad 13, pulangnya Syekh Waliullah Dahlawi dari Hijaz, beliau membuat tren brand baru, hadis. Sehingga India dan Pakistan sebagai negara yang paling banyak memproduksi pakar-pakar hadis dan pakar hadis terutama. Sampai sekarang masih banyak ulama India dan ulama Pakistan yang menulis syarah Sahih Bukhari, syarah Sahih Muslim. Di samping beliau menguasai filsafat, logika, juga menguasai hadis. Buat tren dan brand baru. Di Maroko juga begitu, kata Ibnu Khaldun. Di tempat kami nggak ada filsafat, nggak ada ilmu kalam, teologi, nggak ada logika, hanya segelintir orang yang tahu. Kemudian ada beberapa guru saya pergi ke Masyrik, ke timur, karena Maghrib, Afrika kan Maghrib, belajar dengan Ibnu Khatib, belajar dengan Imam Fakhruddin Ar-Razi. Ada yang belajar dengan Imam Baidawi. Pulanglah ke Maghrib, tren baru, brand baru, sehingga ilmu kalam berkembang. Dari ilmu kalam itulah lahirnya Imam As-Sanusi, Abdurrahman Al-Yusi. Ini jasa orang yang membuat brand dan tren baru. Paham? Baik. Watujlabu lil bai, dan dimintakan ataupun dicarikan untuk dijualkan. Kedisiplinan itu kalau udah jadi seperti barang yang diminati, dia akan dicari untuk fayajtahidun nasu fil madinati li ta'allumi tilka sinaati. Maka manusia akan bersungguh-sungguh di kota untuk mempelajari semikian kedisiplinan. Supaya apa? Supaya adalah daripadanya kedisiplinan oleh sumber penghidupan. Jadi kalau misalnya arah manusia
tren yang sedang berkembang, misalnya tren apa? Tren fikih. Maka orang akan mempelajari fikih karena dengan belajar fikih dia ada pendapatan. Ya kan? Live TikTok itu nggak banyak pada awal-awalnya orang Aceh live TikTok. Hanya segelintir orang yang live. Ada beberapa orang yang live kenang hiu tiat. Dalam waktu beberapa bulan dia udah punya duit ratusan juta. Semua live. Pasar. Ini Pak, pasar. Taib. Paham ya? Maka perlulah belajar ikhlas. Kenapa? Kalau belajar bukan karena ikhlas, melihat pasar, aku doa sama dia hamdan. Fikih halak ada. Kalau karena apa? Karena pasar. Paham? Ini penting nih. Kalau ilmu sudah menjadi tren ataupun apapun kedisiplinan sudah menjadi tren, maka masyarakat akan berbondong-bondong untuk mempelajari. Karena apa? Karena disitulah sumber kehidupan. Wa idza lam takuni sina'atu matlubatan lam tamsukuha. Maka dan jika apabila tidak adalah kedisiplinan, suatu kedisiplinan ya, ilmu lah, itu yang dicari, maka tidak larislah tokonya sina'ah. Gak ada yang cari, hanya 1-2 orang yang mempelajari. Melalat, hanya tren, paham? Melalat, hanya tu aja. Wala yuwajjihu kasdun ila ta'allumiha, dan tidak diarahkan tujuan untuk mempelajarinya kedisiplinan. Kalau suatu kepakaran, kedisiplinan, ilmu yang tidak menjadi tren, tidak diminati, maka tidak ada orang yang mau mempelajarinya. Maka orientasi masyarakat apa? Belajar ilmu. Ilmu apa? Ilmu yang menghasilkan uang. Iya kan? Emang begitu pola pikir masyarakat. Tapi aku kebetulan hana di Buh Pengle mengkaji ikhlas tu. Dulu kata Imam Ghazali apa? Belajar jangan karena ada jabatan, ya enggak? Jangan belajar fikih untuk ada jabatan. Kenapa? Karena ada jabatan. Belajar fikih dulu. Dia menjadi qadhi, menjadi hakim, menjadi penasehat, menjadi pengacara. Melimpah jabatannya, maka jangan belajar untuk jabatan. Sekarang itu sia-sia. Ungkapan jangan belajar untuk, karena emang udah nggak ada jabatan lagi pelajar fikih sekarang. Ya kan? Malah bagi orang yang belajar hukum positif baru belajar hukum positif untuk menegakkan keadilan, bukan untuk mencari jabatan. Kenapa? Karena ada pasar. Sekarang fikih nggak ada pasar. Taib ya? Hei, Imam Ghazali udah ngempeng beasiswa ya, belajar beasiswa full di Madrasah An-Nidhamiyah. Dan gaji beliau itu tiap bulan kalau tidak salah entah berapa ratus dinar dari pemerintah langsung. Sekarang nggak ada, maka ya udah ikhlas. Sehingga kalau ada guru yang mengajar ilmu dengan duit kurang ikhlas. Saya mengajar murid ikhlas karena saya nggak minta duit, tapi saya minta jasanya seumur hidup. Harus kadim seumur deh, payah kadim dong. Ja oraya payah kerja, payah kedudukan. Wah ini urumo, nah acara harus kadim. Kalau ikhlas ya itu nya pun hana tingkat tuh. Ya kan? Dari sisi guru, oh murid nak bantu terserah. Kita malam ikhlas. Ya, ikhlas secara uang tidak, tapi tidak ikhlas secara jasa. Baik, ini penting. Faktusat bitarki wa fuqidat lil ihmali. Maka sinaah, terkhusus sinaah tersebut yang tidak ada perhatian, bitarki ditinggalkan, wa fuqidat dan tidak ada lagi sinaah tersebut. Kenapa? Karena diabaikan. Ya kan? Sekarang pertanyaannya, berapa ilmu yang berkembang di tempat kita? Banyak ilmu yang tidak berkembang. Kenapa? Karena tidak ada peminat. Saat tidak ada peminat, tidak ada orang yang mau belajar. Saat tidak ada orang yang mau belajar, tidak ada kepakaran. Saat tidak ada kepakaran, tidak ada ilmu tersebut. Yang ada apa? Kitab. Hari ini kalau kita cari kitab tafsir, kitab hadis ada,
Tapi siapa yang mampu mengajarkan? Untung ada Wahabi yang membuat pasar hadis. Karena Wahabi sering melontarkan hadis, menyalahkan amaliyah-amaliyah orang lain dengan hadis. Ini sebenarnya Wahabi membuat pasar. Bahkan harus tahu, Mujassimah, orang yang punya keyakinan Tuhan itu punya bentuk, itu punya jasa besar dalam sejarah Islam dalam membuat pasar hadis. Bahkan yang membuat pasar ilmu rasional siapa? Mu'tazilah. Mu'tazilah menggunakan akal, menggunakan teologi, menggunakan filsafat. Dan pasar ini dimanfaatkan oleh, kalau ini bahasa ekonomi ya, dimanfaatkan oleh Abu Musa al-Asy'ari untuk meluruskan pikiran-pikiran yang salah. Ini ada pasar sebelumnya yang sudah dibuat. Taib ya. Oke. Walihada yukalu ala an Ali radhiyallahu anhu. Dan karena ini dikatakan daripada Ali, ini Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, qimatu kulli amrin kullu amrin ma yuhsinu. Nilainya semua orang apa yang bagus, apa yang dia bisa lakukan. Nilai kamu apa? Kamu punya kemampuan apa? Nilai kamu tergantung kemampuanmu. Begitulah yang mau disampaikan oleh Sayyidina. Bimakna, ditafsir oleh Ibnu Khaldun, bimakna anna sina'atahu hiya qimatuhu. Dengan maksud bahwa sungguh kepakarannya seseorang adalah nilainya seseorang. Kamu pakar dalam ilmu apa? Itulah nilai kamu. Tapi nyatanya jenggong, hanya nilai itu. Banyak orang belajar filsafat, dia ragu, ini ada nilai nggak nanti dari masyarakat. Tapi saat dia menekuni ilmu filsafat, menekuni ilmu kalam ataupun ilmu mantik, maka dia akan bernilai nanti. Kalau dia sudah benar-benar menguasai. Taib ya. Jadi kata Sayyidina Ali apa? Kullu amrin, yakni qimatu kullu amrin mais. Ai qimatu amalihi alladhi huwa ma'asyuhu. Yani nilai pekerjaannya seseorang, yang pekerjaan itu adalah sumber kehidupannya. Taib ya. Wa aidan fahuna sirun akhar, sirun ukhra. Di sini dan juga di sini itu ada rahasia yang lain. Wa huwa anna sana'i'a wa ijadataha innama tatlubuhu daulah. Ini ada satu rahasia yang lain terkait kapan suatu kepakaran, kedisiplinan, keilmuan itu berkembang. Tadi kalau pasar, kalau banyak masyarakat minati, itu semakin besar, semakin bagus kualitasnya satu ilmu. Taib. Wa annasana ya, bahwa sungguh kepakaran, kedisiplinan dan bagusnya satu kedisiplinan, innama hanya saja dicari akannya kedisiplinan oleh negara. Ini gawat. Kalau satu ilmu diminati oleh negara dan negara yang mengarahkan masyarakat untuk meminati satu ilmu, maka pasar ilmu tersebut membludak. Ya, lihat ke depan. Fahiyallati tunfiku sukuha, dan negaralah yang melaris-maniskan tokonya, sana'i, yakni kedisiplinan. Wa tuwajjihu talabatu ilaiha, dan mengarahkan daulah akan orang-orang yang mencari, orang yang menuntut kepadanya kedisiplinan. Wa malam, nah ini sangat penting nih. Semua nilai itu tergantung atasan. Kalau negara menaruh satu perhatian kepada satu ilmu, pada satu tren, maka semua orang akan mengikuti tren tersebut. Orang jual produk, dia akan berani mengeluarkan duit ratusan juta bahkan miliaran untuk menyewa orang-orang terkenal. Ronaldo kah endorse. Kalau orang-orang terkenal itu sudah pakai, maka orang yang lain secara otomatis juga akan pakai. Kalau negara menaruh perhatian terhadap satu ilmu, maka semua orang akan menaruh perhatian tersebut pada ilmu tersebut. Ada sejarah disampaikan oleh Ibnu Khalikan, seorang penguasa di Damaskus masa kerajaan Islam, bernama Syarafuddin Isa bin Ayyub, masih family dengan Ayyubiyah. Beliau suka dengan sastra, beliau cinta dengan ilmu bahasa, cinta dengan sastra. Beliau buat pengumuman, siapa saja yang menghafal kitab Al-Mufassal Imam Zamakhsyari,
saya akan beri duit 100 dinar. 100 dinar itu sangat mahal. Itu gaji fantastis itu. Siapa saja yang membaca Al-Mufassal, menghafal Al-Mufassal, maka saya akan memberikan 100 dinar. Maka orientasi murid saat itu adalah menghafal. Semua orang tua mengarahkan anaknya untuk menghafalkan Al-Mufassal. Akhirnya manuskrip yang paling banyak dalam ilmu nahwu yaitu mufassal, karena peran raja untuk mengarahkan masyarakat untuk mempelajari ilmu bahasa. Sekarang pemimpin kita jauh dari ilmu. Bagaimana dia mau mengarahkan kita untuk belajar ilmu, sedangkan orientasi dia jauh dari ilmu. Ini sejarah. Di Mesir, ilmu hadis, Ibnu Hajar Al-Asqalani, As-Sakhawi, Imam As-Suyuti, Syekh Zakaria Al-Sari dalam hadis. Kenapa hadis itu berkembang di Mesir? Karena Malik Baybris dan raja-raja yang lain itu mengirim surat ke seluruh penjuru dunia Islam untuk mengirim ulama-ulama besar di tempatnya ke Mesir. Dan disitulah Ibnu Hajar Asqalani bertalaki. Jadi guru-guru besar di berbagai belahan dunia dikirim ke Mesir, dan raja pun terlibat untuk mendalami ilmu. Maka berkembang ilmu hadis abad ke-7, 8, 9, 10 itu di Mesir. 11, 12 baru berpindah ke sekitaran India. Coba lihat tokoh hadis rata-rata di mana? Sebelumnya di Baghdad. Kemudian berpindah ke Mesir. Kenapa? Karena perhatian. Andalusia kenapa maju? Karena pemimpinnya perhatiannya lah terhadap ilmu. Kapan filsafat, mantik, kalam, filsafat, kedoktoran, astronomi, geografi itu berkembang di Baghdad? Saat Al-Ma'mun mengerahkan kemampuannya dan duitnya untuk mengembangkan ilmu dan meminta kitab-kitab yang ditulis dalam bahasa Latin, bahasa kuno untuk diterjemahkan dan dibawakan ke Baitul Hikmah di Baghdad. Jadi perhatian orang di atas itu sangat mempengaruhi terhadap. Kapan joget itu menjadi tren? Saat Prabowo melakukan joget massal. Jadi apa yang dilakukan oleh orang yang di atas itu sangat mempengaruhi orang yang di bawah. Paham ya? Kita harus tahu pasar bagaimana masyarakat itu berjalan. Orang bawah itu mampu dimanipulasi. Orang di bawah itu mampu dikontrol oleh orang yang di atas. Jangan-jangan kita selama ini dikontrol. Pikiran kita, gerak-gerik kita, tren kita, pola pikir kita. Paham ya? Maka kata Rocky Guru, orang yang punya kekuasaan untuk membuat hoax katanya kan, itu adalah pemerintah, karena dia punya semuanya, dia memiliki akses semuanya. Maka Islam tidak bertahan hanya sekedar mengajarkan fikih, memperbaiki masyarakat, tapi Islam juga menguasai sistem. Kan Nabi di Madinah bukan hanya sekedar mengajarkan, tapi membuat satu sistem negara. Ini yang membedakan Islam dengan agama yang lain. Kalau agama Hindu misalnya, munculnya Hindu, dia dasarnya raja. Kemudian dia menjauhi dunia politik, dia turun dari tahta karena melihat masyarakat yang sangat sengsara. Dari situlah dia mendapatkan ilham, katanya ada yang turun wahyu. Dari situlah ada agama yang namanya Hindu. Islam, Nabi pada dasarnya berkhalwat. Beliau menyendiri, menyelamatkan diri dari masyarakat. Ya kan, khalwah kan Nabi beberapa kesempatan sebelum turunnya wahyu. Begitu turun wahyu, Nabi turun enggak? Turun. Lihat perbedaan Hindu dari interaksi dengan masyarakat, hidup seperti biasanya sosial. Begitu turun ilham lah bahasanya, menjauh. Nabi turunnya wahyu, turun masyarakat untuk memperbaiki masyarakat. Paham ya? Maka ajaran agama kalau tidak ada negara yang mengaturnya, maka ini sangat berbahaya. Ya, selama ini apa? Kita tidak diganggu dan diberi kebebasan. Hanya itu. Tapi jangan harap ada kemajuan. Taib. Nah, ini. Wahwa anna sana'i'a
Taib itu udah. Wa ma lam tatlubhu daulah, dan sesuatu yang tidak dicari oleh negara. Wa innama yatlubuha ghairuha min ahli misri, dan hanya saya dicari akannya kedisiplinan tersebut, kepakaran tersebut oleh selainnya negara daripada orang-orang kota misalnya. Ya masyarakat. Falaisa ala nisbatiha, maka tidak ada sesuatu tersebut di atas nilai ataupun nisbahnya tuntutannya negara. Istilahnya gini, barang yang tidak diminati oleh penguasa misalnya, tapi diminati hanya oleh masyarakat, itu beda nilainya. Paham ya? Kenapa? Nih lihat nih. Li'anna daulata hiya sawqul a'lam. Ini penting sekali nih bahasa-bahasa ini. Karena apa? Karena bahwa negara adalah pasar yang paling besar. Pasar paling besar adalah negara. Maka katanya apa? Berbisnis yang paling menguntungkan, bisnis yang paling menjanjikan adalah bisnis lewat politik. MBG itu bisnis lewat kebijakan. Hanya kebijakan kan? Jaminan setiap hari 1 MBG, satu wilayah misalnya 2.500, 3.000 porsi. Jelas laris. Itu kalau sudah ada kebijakan. Maka apa? Li'anna daulah hiyasu. Ini bahasa sangat mahal ini. Pasar paling besar adalah negara. Yang mampu membuat pasar adalah negara. Pak kan? Negara. Wa fiha nafaku kulli syai'in, dan padanya negara itu laris semuanya. Padanya pasar itu laris semuanya. Wal qalilu wal kathiru fiha ala nisbatin wahidatin. Dan yang sedikit dan yang banyak padanya negara ala nisbati wah itu di atas satu nisbah. Fama nafaka fiha kana aksarian daruratan. Maka sesuatu yang laris padanya pasar itu pasti yang paling banyak darurah, yakni paling banyak yang dibutuhkan. Yang paling banyak laris itu yang paling banyak laris adalah yang paling dibutuhkan. Wasukatu wa in talabu sina'ata falaisa talabum bi amin. Jadi begini, ini perlu saya ulang. Wal qalilu wal katsir, permintaan sedikit dan permintaan banyak itu modelnya sama. Kalau bukan negara ya. Kalau bukan negara, sebanyak apapun masyarakat, tidak banyak masyarakat, itu modelnya tetap sama. Yang paling laris adalah yang paling dibutuhkan. Taib. Sukatu, dan pasar, sekalipun pasar mencari akan kedisiplinan, kepakaran, falaisa talabum bi amin, maka bukanlah pencarian mereka itu secara umum, secara kolektif, enggak, siapa yang membutuhkan. Tapi kalau negara, kalau kebijakan misalnya, semua orang akan mencari. Jadi kalau masyarakat yang mencari, itu beda standarnya dengan pemerintah. Wala sukuhum binafikatin, dan tidaklah pasar mereka itu dengan yang laris manis. Enggak. Wallahu subhanahu wa ta'ala qadirun ala ma yasha, dan Allah yang maha tinggi, maha suci dan maha tinggi itu mampu terhadap apa yang Allah kehendaki. Jadi Ibnu Khaldun tetap mengakhiri dengan wallahu hakimun alim, wallahu qadirun ala ma yasha. Ini pembahasan yang sangat penting. Jadi bagaimana menumbuhkan mazhab paling. Jadi ada orang yang tanya kepada Syekh Abdul Wahab Al-Khallaf, kenapa mazhab Syafi'i itu berkembang di Mesir? Ya kan? Sisi Syafi'iyah di Mesir itu lebih besar daripada sisi Syafi'iyah di Baghdad ataupun sebelum Mesir. Jadidnya lebih besar daripada kadimnya. Salah satunya Mesir, Imam Syafi'i sampai ke Mesir itu yang sambut beliau, relasi beliau itu relasi bangsawan. Yang dekat dengan Imam Syafi'i itu bangsawan. Itu yang pertama. Orang-orang hebat, orang-orang yang terpandang. Yang kedua, Fatimiyah, yakni mazhab Syiah yang pernah menguasai Mesir. Itu saat menguasai Mesir, yang mereka sisakan itu mazhab Syafi'i, yang lain enggak. Jadi ada faktor politiknya. Baik. Kemudian Hanafi, kenapa Hanafi itu? Ahwal syaksiyah,
tentang muamalah. Konsep-konsep mazhab Hanafi itu lebih banyak diadopsi dalam undang-undang. Kenapa? Karena Hanafi itu sangat panjang umurnya hidup dengan pemerintah. Mazhab yang paling banyak diadopsi oleh pemerintah itu Hanafi, Utsmaniyah, Abbasiyah. Banyak sekali kerajaan-kerajaan itu mengadopsi. Mamalik, banyak. 4 mazhab berkembang. Kapan? Saat Raja Kesultan Al-Ayyub itu menerapkan 4 mazhab, mengakui masing-masing harus ada muftinya. Salah satu mazhab yang kurang diminati itu mazhab Hambali. Kapan Hambali itu baru berkembang dan muncul di permukaan? Saat Saudi mengembangkan dan membantu mazhab Wahabi. Yang Wahabi itu sebagian besarnya adalah orang Hanabilah. Dan bertahannya Hambali di Mesir dan di Syam itu karena tradisi. Karena Syafi'i kenapa bertahan di Aceh? Karena sudah menjadi tradisi. Kita tawarkan mazhab yang lain, nggak mau. Malah dalam pikiran sebagian masyarakat, selain Syafi'i itu bermasalah. Karena sudah menjadi tradisi. Bertahannya Syafi'i, alhamdulillah, karena tradisi. Andai tidak ada tradisi, mungkin mazhab Syafi'i tidak lagi berkembang di Aceh, ataupun kurang berkembang. Tapi andai negara misalnya Aceh menerapkan, maka Syafi'i itu bukan sekedar untuk dipertahankan, tapi dikembangkan. Sekarang ulama, yang dilakukan oleh ulama sekarang apa? Mempertahankan yang sudah ada. Tapi kalau negara sudah ikut terlibat untuk mengembangkan, maka ulama itu orientasinya bukan lagi mempertahankan, tapi mengembangkan. Wallahu a'lam bishawab wa ilahi marjuan. Maaf. Selawat. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallam. Kiban nang phum niku. Na penting pembahasan ya. Dah penting ke? Hana li wajah bu jino ada pegang. Hana ramili cuma nawanya jino. Ya bu kakon li bukan medan ni. Ini keadaan masyarakat ini. Timnya punya karena jamaah dan karena otoritas yang bentuk pasar ini hari ini. Kira ya Hardi. Gila ya. Dah sebenarnya hidayah bisa membuat pasar. Hidayah juga punya tren tabo. Tren ku ilmu yang harus dikembangkan lisan ini. Mulai dari pimpinan, video penghargaan ke urung yang jemot, video penghargaan ke urung yang careng, video beasiswa urang careng. Maka ya yang pokoknya pasti untuk prebu mendang di belum gaji. Cuma motivasi yang ke ijakro mendangnya pikir ke BHS bega. Ijakro mangga gitu. Adapun kita yan nah waktu ribe hafal alfiah yan nah gitu. Ki beasiswa selama setahun untuk hidayah. Rame hafal alfiah. Bupre pengbulian pre tunggu pre tidak pegang ibu don dah. Wajib hafal alfiah adapun wajib hafal minhaj. Nyo ijakro mangga gitu. Jaga dekat kalbu. Yang penting bu ikhlas, gitu kan? Cuma tak kuat aku pengaruh negara, tak pengaruh masyarakat. Kali bu hak ini. Kalau saya Untuk long, ada kondisi itu kan, ilmu filsafat diminati di masyarakat, sedangkan pemerintah ada gedung. Yang gimana? Coba mau urun. Karena negara kan bukan penghasilan jiran masyarakat, sedangkan di negara sebelahnya ini masyarakat ada rujuk atau ke negara, tapi ke juga kelompok baru dimunculkan tanpa sinaan yang baru. Nyobek ni mahayal bu realita tu ya. Yang hayal lain tu julu hayal lain lah. Hai lagi bukan hanya oleh kayak juga tanpa kelompok baru untuk memunculkan sinaan filsafat ini.
berapa pasar pun kan habis tahu. Tapi karena hanya nonton tadi tapi seolah-olah ada kalian boleh bu. Nah. Assalamualaikum Bib. Yuk makan mie yuk. Oh ya udah jam 1 boleh lah. Kabarin ya. Ngapain di situ? Tak lagi ya? Antum main futsal pun nggak ajak aneh. Di mana itu? Punya skill antum, punya skill antum. Hah? Oke, nanti kabarin ya kalau misalnya sempat makan ya. Ya, aneh kan target makan mie, karena kan udah janji sama kalian antum-antum. Ya, kabarin ya. Oke, Bib. Dekat. Baik. Waduh. Mungkin aneh tanya dulu ya tadi ya. Antum tanya juga ya. Oh, antum chat lah, Bib. Antum malas chat ya. Oh, pokoknya kita berkabar juga. Oke. Gitu. Ya, kibang pertanyaan nunggu jadi kibang tinggal dengar tadi. Ci dengar tiat mendung pertanyaan tadi. Tayang juga dengar mendung dengar. Jadi korek pengaruh pemerintah dengan masyarakat. Gino. Masyarakat. Punya negara ada kalangan sendiri lagi panang gorengnya kan. Sina filsafat hanya dimunculkan di pemerintah, tapi yang munculkannya masyarakat sendiri. Dan kami itu yang Tapi tidak seberapa kalau pemerintah, kalau tanya, hanya seberapa peran masyarakat dengan peran berkembang. Anak-anak penafikan yang paham no. Malah sekolahnya yang umum. Tapi wa aidan huna sirun ukhra. Wahaya an-nasana'i dan pulang bukunya apabila dicari oleh negara maka pasarnya sangat besar dan hanya bandingan dengan masyarakat. Masyarakat nasi tapi pemerintah ya. Prabowo berfilsafat misalnya. Dan di puduk majlis di setiap daerah aja ilakai menumpuk dengan filsuf gitu. Ilakai kebijakan itu dia masyarakat mandung galak filsafat. Contoh lo kedua lo nak pernah bilang. Nan dengar Nyai Jawa 3 mahfai awak jamu. Nyai Aceh takek itu ya. Nyai ya. Di Jawa pakai mahfai. Bak tengok kadang-kadang takek pun. Ji. Tanya watem baca le burungnya hana le watem baca di Jawa. Di le boy watem ibu siapa watem tu. Lain serogan menghafal. Baca Quran, punya yang galak nak belajar, tak belajar. Tapi hotel tu ibu. Dile boyo. Mungkin itu jelaskan ni kan kayak Jawa lah yang awal boyo sendiri juga. Jadi orientasi di menghafal dan guru-guru di menghafal. Makanya ada terpadu alfiah biasa aja. Lu talu lomba alfiah di Jawa, ngau terpadu. Karena ada lebih lawan-lawan dari Sarang, dari Liboyo, Sidogiri ya. Mungkin ada medum lawan. Ada terpadu. Cuma, tak relek kero. Ya ajak bazar-bazar menang kenang tu tumpuk dia. Kok biasa ya hafal alfiah. Mbak dah hana wate hafal macam wate hafal dia boleh subuh. Yang bi cancam bebe mantuk men. Hai tengok tu. Macam nak wate hafal lain? Hah? Pegah maklum dia tengok mata santri hidayah ayat cek. Poh beduk nak wate hafal. Ni kan payah dah jula malam. Jula malam. Hana wate hafal dia. Jadi dia lagi bentuk le keadaan hana 3 hafal kan karena urang Aceh hana 3 hafal. Kan karena urang Jawa 3 hafal. Jadi selamanya seolah-olah urang Aceh hana 3 hafal. 3 boleh. Awak Jawa 3 hafal kurang boleh. Kan lagi yang nunggu tengok keadaan hana dibentuk lagi yang cuba you know. Ini kata mikir atas hana hafal.
Awak dia wah dia apa dan ini. Ada berde. Kan doktrinnya salah satu fenomena hana kekalan latar belakang. Nyo orang yang kan beri Ibnu Khaldun najib li menanyaran begini, pekalan deh. Lagi jino, pakon but lam tiuro di daya, limang bohote, alasan pakon. Nyo tak tumbuk tak bohote, bo yang baca. Betul, nyo lagi yang keadaan, anda yang sabu hote but to, lain awaknya ie heroi, main heroi. Nyo lagi yang keadaan. Karena akan terbentuk bacaan harus naguru. Lagi di Jawa, ketika but sabu hote lain nabut, wak ini minta guru lain. Karena lingkungan kamu bentuk untuk membaca. Udek perpustakaan jino anda yang mesti daya tanyo. Pak mentang daya di Aceh pegat perpustakaan paling raya. Talu unsia. Ha todu. Karena ada yang hana dididik untuk membaca. Tamu talah mentang yang berkaitan dengan dan nak bahaya mereka baca lantas we. Lanjamek durusna. Langkau asasia. Ya ubah dia. Jadi buat perkataan. Ya ubah dia. Hana ote, banyak na ote dengan macam. Lajana yang na kitab. Lajana hatun diri, na yang baca awak lajana bahkan naik HP na yang minta wifi kenapa? Awak lajana itu memang lajana yang minta wifi. Bahan, untuk tak minta. Mumpung beres awak lajana awalum. Awak ting na yang. Oke dia ada yang lajana. Lain you ni kan kita mau lajana. Duduk ilung borong buku yang dilung kala lagi ilung awak mulang malu nyumi dia. Macam orang ni lajana. Lunta yang tu bak gure-gure lajana. Pani na, iba kita ada lajana. Anak karena dia hendak giat membaca, tak baca ada yang tak sumber kan? Tak baca ada yang tak sumber. Tak sumber kitab yang hana sumber tidak ya? Yang kurang minat lah dulu. Kecuali emang galak gitu email. Hana pasal. Ada baik. Jadi pakan urang hak baca karena selama ini santri dimanjakan untuk membaca. Ti urang ibu. Menanglah di Johana le lokal. Hak ile nak baca, pelan sumber demah. Pajan tayang baru dapat kitab nyena sumber. Yang hana sumber maka harga dirinya bagi gurek lah 8 dah gurung untuk na lokal. Ya be Hebrew pokoknya guna lokal. Mahai ke but. Ya adu baca hak ile. Maka pelan na gurek kan tau. Ngena dengan tau, na ta baca kitab nyampi 20 minit gulam dengan tau. Kata depu ka dua orang yang lalu ka. Ya, mbak. Oh. Pepajian terdidik tanyo, pajian terbentuk jiwa-jiwa membaca di daerahnya lagi yang modern. Han terbentuk. Dua diskusi berarti. Kalau dua diskusi, ya permen. Sejumat apa kirakan lu? Sejumat apapun tanyo di daerah. Untuk dan baca. Kak, you know mesti contoh. Tunggu jadi urung 3 baca, tunggu pasya urung 3 baca. 4 kitab yang harus baca dengan. PDF, tak baca PDF dulu. Tengah dah baca PDF kat teruk chat le. Okey betul ni. Ya ke? Bengkak na kitab urek ada dia pinjam. Ada pun na tengok hawa nak bahas masalahnya. Ada buku kitab. Ada pun na 60 surah, dapat mai. Hati ji sirah tu. Jumat sirah tu. Ya kan? Nyo lagi nyo keadaan. Takek. Jawab, maaf. Ya, ini jadi lu tu kalau lomba Ibnu Khaldun kan lu pegah pak urang te diskusi Jawa urang Jawa kan urang tiga mafa te urang. Takek. Walid nu dicerita le Walid nu wate acara tepat kiai-kiai raya ini. Kuem perwakilan Aceh. 2 gemi kitab leh tinggal Tufah. Terus Jakarta gue pesan kitab Tufah ini. Jadi waktu dialog, main buka kitab Tufah, baca lo. Awak Jawa hanya buka li Tufah, karena nyambang kayak persiapkan bahan. Susah ya maya. Ini salah satu kegaguman Walid nu di Jawa. Ya, bang. Makanya lagi kita berkata tahu ulang kedua. Tantri hana terbentuk jiwa baca, jadi gurunya hana dia jiwa baca. Tak ebut hai le, 7 tu enggak ada but. But karena ada terbayang but lagi jemun. Menonton menang. Ni alhamdulillah nak kejuk gure acara ngiro. Puku gure malam, gure bengo. Yang lain sih gure pada sabar tapi. Nah gure syukur, nah gure sabar. Gure acaranya gure syukur nih, pada syukur alhamdulillah gure. Ya yang acaranya berarti mode sabar berarti yo. Mode sabar. Yang dicerita jemun bahwa
Musa menjadi alim karena lahir dari Fir'aun. Sedangkan Musa Fir'aun lahir dari Musa. Nabi Musa bayan, Nabi Musa orang malim. Jadi bahwa malimnya hanya mesti dengan gurema. Kesimpulan salah ya. Kok berat salah kesimpulannya? Lu lagi anu ni macam mun. Apa ni nadanya? Bak berkat ni. Lagi contoh mana? Pakan urang saleh hek duk dia. Dan dengar orang ni. Urang jarang hek duk dia ke? Dan ada ni. Dino mentang berkembang kan. Tunggu tidik kira-kira. Mas Alung lumayan ramai lu dengar kan. Baca ana dengar. Mentang. Pakan. Yang realita. Pakan sampai lagi. Lagi yang urang kun. Urang yang ramah-ramah bawah ni biasa urang jarang nu pula. Adapun urang saleh. Pakan sampai lagi. Pakan sampai lagi. Salah satu faktornya urang jarangnya hanya 4 pelampiasan. Ji timikir digahat di ibadat 3. Dan circle hanya yang mendukung. Nah ni yang melindah-lindah wajib. Pina-pina galak aja mu. Tak kena dia agak. Benar-benar lah kira-kira. Jangan sangat luas kita bahasnya. Tapi tak nak benar fenomena. Urang jarang hana lingkungan. Hero. 3 ada teman yang bak gure dianggap nayo teh gure. Hana adab. Hana teman yang ke boleh tu. Akhirnya gimana tikap. Mau tubit lah dua. Sering juga. Sering kenang ganjaran-ganjaran. Tubit le. Ayo ketika hantruk umur di dayah tubit, yang biasa urang han selamat aku maju nak itu. Awak tubit dayah segolong perut ulah dejo, yang lebih bermasalah daripada awak han jak ber. Ya kan? Pakan boroje ke manusia, butuh jodoh ni deh. Pakan bu mesti trap lagi kan? Wahabi paduk ga pertemuan je ke manusia kan, payang janggut. Judul. Hana trip pertemuan kan. Teo 7 tahun baru jut ke manusia. Golam jut ke yang golam malam ah. Pakan lagi ya. Ini fenomena mau di belakangnya yang harus kau pelajari. Ya intinya long aja, lihat baca Ibnu Khaldun. Setiap fenomena baca latar belakang. Pakan sampai lagi. Ya, nyangka. Kaji politik mungkin. Ya, enggak. Pasal kadang kap DPRA caleg Aceh Demi. Ada. Ataupun DPD Kelantan Kuah Mada. Mesti benar bukan? Tapi kau cerdak kau bicara sosial, kau pelajari. Ya tadi luang kok. Nyoh pingu tadi. Yang ingat apa benar? Daulah ia sukul a'zam. Ya di luar. Kami kopi orang nak. Dia menang nak. Thank you.